dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, penuh semangat. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, kita bisa berkumpul untuk beribadah di minggu yang penuh sukacita ini. Ibadah pada hari ini menggunakan liturgi ibadah Pentakosta yang pertama. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Dan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 yang diberitakan oleh Ibu Pendeta Indriana. Petugas yang melayani pada ibadah minggu ini adalah majelis gabungan dari lingkungan 1, 2, 3, 5, dan 6. Sebagai liturgus, Diakon Ingrid Siagian. Sebagai pendamping, Penetua Bambang F. Langai. Sebagai pembaca berita jemaat, Diakon Sarjono. Dan sebagai pengedar kolekte, Penetua Suhartiwin. Diringi lagu oleh song leader Ibu Theodora Sitanggang dan Saudara Naomi Indasari. Diiringi musik organis Weli Sumbayak. Didukung dan dibantu oleh tim operator Bapak J. Sumbayak dan Saudara Weli Sumbayak, serta tim multimedia Bapak Primadan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dan kasih Tuhan melalui ibadah Pentakosta yang pertama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis di segala tempat dan juga yang ada di rumah masing-masing. Hari ini Minggu bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Maka dari itu, marilah kita akan segera mulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya akan kita bacakan Berita Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Kami atas nama Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat
Jalan Rambe nomor 12, Sumberadi, Banjarbaru. Yang pertama, pengumuman. 1. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya, yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgos. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut, dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan melalui hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 2. Telah lahir anak pertama laki-laki di keluarga Ari Mirta Lata atau Nona, cucu pertama di keluarga Negowani CS Agan, lingkungan 6, pada hari Senin 18 Mei 2020 di RSUD Idaman, Banjarbaru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sebagai ucapan syukur telah diterima persembahan syukur kelahiran sebesar Rp500.000. Telah lahir cucu keempat keluarga H. Siagian, Buru Pangaribuan, lingkungan 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sebagai ucapan syukur telah diterima persembahan syukur kelahiran sebesar Rp100.000. Yang ketiga, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada hari Minggu 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pengkabaran Injil GKI. Perjamuan kudus dalam rangka pengucapan syukur 185 tahun Pengkabaran Injil GKI dilaksanakan di rumah masing-masing dengan cara layanan live streaming. Khusus untuk jemaat yang tidak bisa mengakses layanan ini, baik sakit dan lansia, akan dilayani kemudian oleh majelis lingkungan dan pendeta dengan jadwal tersendiri. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Ibadah dipandu melalui live streaming oleh pendeta dan majelis yang bertugas. Roti dan anggur disiapkan oleh masing-masing jemaat. Apabila kedua bahan tersebut tidak tersedia, bisa diganti dengan bahan lain. Misalnya untuk roti berupa kue, kentang, ubi, serta anggur berupa air putih, teh, sirup. 3. Kolektor disiapkan sebanyak 3 kantong atau amplop, yaitu A. Kantong atau amplop kolektor perjamuan kudus. B. Kantong atau amplop kolektor rutin. C. Kantong atau amplop kolektor pembangunan, yang keseluruhannya diserahkan kepada ketua atau bendahara lingkungan untuk dicatat dan selanjutnya diserahkan ke bendahara jemaat. Yang keempat, berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator tim 2 GKI Banjarbaru, maka kegiatan gladi untuk persiapan live streaming ibadah hari Minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16 WITA di gedung gereja GKI Banjarbaru. Untuk itu, dimohon seluruh petugas live streaming bisa hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat ke-6 tahun 2020, bahwa lelang dan iuran pembangunan untuk penggalangan dana pembangunan tidak dilaksanakan lagi. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya
Saudara Vincent Jonathan Manurung, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, putra dari Bapak Pasuruan Martua Manurung dan Ibu Kartini Boro Hombing, dengan Saudari Deborah Sida Butar, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, putri dari Bapak Ismail Sida Butar dan Ibu Marisi Boro Manurung, pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 11.30 WITA di Balai Jemaat Nusa Indah. Saudara Adi Alfonsius Betty, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, putra dari Bapak Martin Betty dan Ibu Magdalena Nubatonis, dengan Saudari Esther Hingi Koten, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, putri dari Bapak Yohanes Johnson Koten dan Ibu Anastasia Liho Sukun, pada hari Selasa 16 Juni 2020 pukul 09 WITA di Balai Jemaat Nusa Indah. 9. Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga Jemaat GKI secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan kepada ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat Minggu 31 Mei 2020. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan sidang jemaat. Nas pembimbing. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu kita berseru, oleh roh itu kita berseru,
Ya Aba, ya Bapa, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Pengakuan dosa dan berita anugerah, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas nafas kehidupan, kasih, berkat, dan damai sejahtera yang dapat kami nikmati hingga saat ini. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan kami di rumah masing-masing. Kami mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, terlebih perbuatan kami, baik yang melukai hati sesama kami, dan terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Dan terkadang kami melupakan Engkau karena kami mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, melalui persekutuan ini juga kami memohon kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk hidup taat dan patuh dalam segala hal yang baik. Inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sidang jemaat kami persilahkan duduk kembali.
Kembali kita mengangkat pujian dari PKC nomor 37, bait 1 dan 2. Pembacaan Alkitab dalam rangka Hari Raya Pentakosta yang pertama dari Kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Namun sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Saat ini ya Allah, kami akan membaca firman-Mu dari Kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Berikanlah kepada kami ketenangan hati dan pikiran, agar kami dapat mengerti apa yang kami baca, terlebih memahaminya dengan baik dan benar dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kami sekarang siap untuk melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30 dengan judul ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi.
tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 97 bait 1 dan 2. Pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Indriana. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan sebuah pujian dengan judul Roh Kudus Hadir di Sini. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kudus
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Antara kita. Antara kita. Puji Tuhan atas kesaksian pujian yang telah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Kita percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tak perlu takut dengan apapun juga yang datang menimpa kita. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam. Salam sehati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Sebelum kita bersama-sama membaca daripada firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh luar biasa Tuhan, Engkau membuka pintu hati kami dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami dan di antara kami ya Tuhan, sehingga kuasa-Mu boleh bekerja ya Tuhan, dan membuat kami semuanya boleh mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Marilah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau berkarya di dalam hati, pikiran dan kehidupan kami, terlebih lagi kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami sedia untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua pintu gereja dan tempat-tempat ibadah pada masa sekarang banyak yang tutup karena ada wabah virus corona. Banyak orang mengalami ketakutan untuk saling berjabat tangan, untuk saling berdekatan. Siapa yang bersorak? Siapa yang bergembira melihat semuanya ini? Tentu saja iblis. Iblis itu tidak suka kalau anak-anak Tuhan itu bersatu. Iblis tidak suka kalau gereja-gereja terbuka dan banyak orang datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ketakutan selalu ada di dalam kehidupan manusia. Tentu saja ada awalnya. Apa awal dari ketakutan itu? Adalah dosa. Dosa pertama yang dialami dan diterima dan dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka tidak taat kepada Allah, ketika mereka tidak mendengarkan perkataan Allah. Iblis mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam hati, untuk mencuri perkataan Tuhan di dalam hati kita, sehingga yang terjadi ialah Hawa terayu, Hawa tergoda. Demikian pula Hawa menggoda Adam, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Iblis memakai ular karena ular adalah binatang yang licik, yang cerdik. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pula dengan murid-murid Yesus? Apakah ketakutan itu hanya dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka berhadapan dengan Allah? Ketika Allah datang dan memanggil mereka, mereka bersembunyi karena mereka takut telah jatuh di dalam dosa. Tetapi murid-murid Yesus, mereka mengalami suatu ketakutan, sehingga ketika mereka berkumpul dalam suatu tempat, semua pintu mereka kunci. Yohanes 20 ayat 19. Mereka takut kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Padahal mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Mengapa mereka takut kepada orang-orang Yahudi? Iblis memakai orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus Kristus. Oh, iblis memakai orang-orang Yahudi yang tidak taat dan tidak membuka hatinya kepada firman Allah. Bagaimana mereka takut? Mereka cemas. Mereka tidak
mereka takut kalau mereka juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus, yaitu penderitaan sengsara, bahkan dibinasakan, dibunuh di kayu salib. Siapa yang bersuka cita ketika Yesus tergantung di kayu salib? Iblis bersuka cita. Iblis mengira dia sudah menang. Iblis mengira dia sudah merdeka dengan menyalibkan Yesus. Tetapi kenyataannya berbeda. Ketika murid-murid Yesus berkumpul dalam suatu tempat dan semua pintu terkunci, Yesus tiba-tiba datang dan menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri dan memberikan salam kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus pada waktu itu? Mereka terkejut dengan kehadiran Yesus. Mereka mengira itu adalah hantu. Tetapi Yesus mengatakan, hantu tidak punya daging dan tulang. Karena itu Yesus memperlihatkan tangannya. Benar, Yesus tetap yang dulu. Dia punya badan, dia punya tangan, dia punya kaki. Tetapi bukti daripada kematiannya dan kebangkitannya, dia memperlihatkan bekas paku pada lengannya. Dia juga memperlihatkan lambung yang tertikam. Karena siapa? Karena pemberontakan kita. Karena dosa kita, dia ditikam. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memperlihatkan mereka, tadinya mereka merasa takutnya luar biasa dalam hati mereka, tetapi sudah diperbaharui dan dirubah menjadi sukacita di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Iblis itu pandai masuk ke dalam pikiran orang, membuat orang takut, membuat orang menjadi ragu akan kuasa Allah. Tetapi Yesus memperlihatkan bagaimana kuasa Allah itu terjadi. Dia datang dengan tubuh rohani. Dia menampakkan dirinya dengan tubuh rohani, bukan tubuh jasmani yang terikat dengan hukum-hukum nafsani, tetapi ia menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Karena itu, kalau orang bertanya, di manakah Yesus ketika ia tidak menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Di manakah Yesus ketika dia tidak menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Mungkin kita tidak dapat menjawabnya. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan mujizat Allah, dengan kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena dan kedua orang murid Yesus, mereka pergi ke Emmaus. Ketika itu Yesus berjalan di samping mereka dan bercakap-cakap. Mereka tidak mengenali Yesus. Tetapi ketika Yesus
menyampaikan apa yang pernah ia ajarkan untuk mengingatkan mereka bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka. Iblis tadi yang menutup pikiran mereka dan meracuni hati pikiran mereka dengan perasaan takut. Tetapi ketika mereka tahu bahwa yang berjalan dan berbicara kepada mereka itu adalah Yesus, mereka menjadi sukacita. Mereka bersukacita, mereka bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula pergaulan Yesus dan murid-murid tidak seperti dahulu lagi. Mengapa? Karena Yesus menggunakan tubuh rohani. Kadang-kadang ia gaib, hilang. Kadang-kadang ia menampakkan dirinya. Pergaulan mereka, pergaulan yang bersifatnya kerohanian, bukan yang bersifat jasmani, tetapi yang bersifat kerohanian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak dulu kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi sudah memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sudah disampaikan itu. Dan mengapa Mesias harus menderita? Itu juga sudah disampaikan oleh para nabi di dalam kitab-kitab, baik kitab Taurat, baik kitab Mazmur, dan kitab para nabi-nabi. Sudah dinubuatkan tentang Mesias yang harus menderita. Menderita untuk mengampuni dosa semua orang. Bukan hanya dosa kita yang percaya, tetapi semua orang dosanya diampuni oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi banyak orang dunia tidak mengenal Allah. Tetapi kita, orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang mengenal Yesus Kristus, kita diselamatkan karena penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Kita ditebus, kita diselamatkan. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya binasa, tetapi karena Yesus Kristus, karena Anak Allah, kita diangkat dari kebinasaan. Dan Allah tidak merancangkan malapetaka kepada kita, tetapi Allah merancangkan damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau begitu mungkin kita bertanya, mengapa masih ada perasaan takut? Mengapa masih ada kegelisahan? Mengapa masih ada kecemasan? Karena kita tidak punya kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan dari Allah, bagaimana kita bisa melawan perasaan takut itu? Mungkin anak kita jauh daripada kita. Mungkin keluarga kita jauh daripada kita. Kita, apa yang kita mau lakukan? Mau
Mungkin kita cemas, bagaimana keadaan anakku? Wabah corona, virus COVID-19 semakin menjadi-jadi. Apa yang harus kita lakukan? Pakai kekuatan Allah, kuasa Allah. Bagaimana murid-murid Yesus? Mereka dimampukan, mereka dikuatkan oleh kuasa Allah. Mungkin tadinya ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, mereka mengalami ketakutan, tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika Allah mencurahkan Roh Kudus, ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus atas mereka, mereka mampu, mereka berani, mereka punya kemampuan, mereka tidak lagi takut untuk menghadapi orang-orang Yahudi. Mereka tidak lagi takut menghadapi kematian. Mereka tidak lagi takut dengan ancaman. Mereka tidak lagi takut menghadapi bahaya. Tetapi mereka berkobar-kobar roh mereka untuk bersaksi memberitakan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka diberikan kesanggupan untuk menjalankan kewajiban dan tugas-tugas mereka sebagai rasul. Ketika Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Dan pada waktu itulah Roh Kudus turun. Dan kita peringati sebagai hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas murid-muridnya. Apakah Roh Kudus hanya turun atas para rasul? Tidak. Tetapi kepada semua orang yang menyaksikan turunnya Roh Kudus itu, mereka juga dicurahkan Roh Kudus. Mereka juga diurapi oleh Allah. Demikian juga kita sekalian. Kita semua diurapi oleh Roh Kudus. Kita diurapi oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga kita punya kemampuan. Sehingga kita tidak takut. Gereja akan dibuka kembali. Ada normal yang akan terjadi. Semua aktivitas dan bekerja mulai lancar. Gereja-gereja akan terbuka pintunya. Tetapi jangan hanya sebatas pintu gereja yang terbuka. Tetapi mari kita buka pintu hati kita. Kita buka pintu hati kita supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kepenuhan Allah itu turun dalam kehidupan kita sehingga kita mengaku dengan mulut lidah kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya, kita boleh menyiarkan Injil kemana-mana. Dimanapun
kita bertemu, memberitakan Injil dan orang lain mau bertobat, orang lain mau percaya kepada Yesus Kristus, kita katakan dosanya sudah dihapuskan oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apabila mereka tidak mau percaya dan tidak mau bertobat, kita katakan dosanya tetap ada. Dan pada pengadilan Allah kelak, dosa mereka diperhitungkan oleh Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa artinya hari Pentakosta untuk kehidupan kita saat ini? Perayaan Pentakosta bukan hanya sekedar peringatan gerejawi, bukan hanya peristiwa agama, bukan hanya peristiwa pada masa lalu, tetapi Yesus yang bangkit memberikan keberanian yang baru untuk kita menerima panggilan sebagai orang percaya, yang berani menghadapi kenyataan, yang berani menghadapi kematian, yang tidak takut dengan ancaman, yang tidak takut dengan bahaya dan lain-lain. Kita harus berani untuk bersaksi bahwa Allah sanggup menghapus ketakutan kita bila kita sungguh-sungguh datang kepadanya untuk berharap dan meminta Roh Kudus-Nya untuk berkarya di dalam hidup kita, disertai dengan iman yang kokoh. Kita harus membagikan keberanian kita kepada orang lain yang masih hidup di dalam ketakutan. Yang kedua, perjumpaan kita secara spiritualitas dengan Tuhan Yesus menuntun kita untuk bersaksi, dan kita hidup oleh kesaksian itu. Pengalaman hidup para murid menjadi pembelajaran beriman kita dan menjadi teladan bersaksi yang aktual, yang hidup, yang relevan, supaya kita yang bersaksi dan yang mendengarkan memperoleh dan menerima kebahagiaan, damai sejahtera, salam, dan bahkan mereka memperoleh kekuatan untuk percaya sekalipun mereka tidak melihat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami sekalian ya Tuhan, pada pagi hari ini, yang menjadi kesaksian yang begitu indah bagi kami pada hari Pentakosta ini ya Tuhan. Tidak dapat dibatasi oleh ruang lingkup tempat ibadah atau gereja, tetapi Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hidup kami masing-masing. Pintu hati kami terbuka ya Tuhan. Hidupan kami adalah gereja-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu berkarya dalam hidupan kami, menuntun kami untuk kami tidak takut dengan apapun juga ya Tuhan, sekalipun virus corona datang dan menyebar ke berbagai tempat dan negara ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Iblis tidak dapat menjauhkan kami daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Iblis tidak dapat membinasakan kami ya Tuhan, karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa iblis dan kuasa virus corona ya Tuhan, ataupun kuasa apapun juga yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu roh yang memberikan kekuatan,
di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati kami hamba-hambamu ya Tuhan, yang melayani pada pagi hari ini. Dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, kami dapat melangkah seturut dengan kehendak. Sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan yang kami alami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, Engkau juga memberkati para dokter, para medis ya Tuhan, yang melayani masyarakat yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau juga kuduskan ya Tuhan, Kau tutup bungkus seluruh pakaian mereka ya Tuhan, perlengkapan mereka dengan kuasa. Engkau kuduskan segala obat-obatan dan perlengkapan infus ya Tuhan, dan obat-obatan apapun juga yang mereka pergunakan ya Tuhan. Biarlah itu semua dapat menolong untuk penyembuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan, Engkau juga pakai para pemimpin bangsa dan negara kami untuk mereka membijaki dalam memutus hubungan dengan virus corona ya Tuhan. Biarlah Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, berikan mereka kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, pemerintahan di atas segala pemerintahan, yang memimpin dan menuntun bangsa dan negara kami, supaya kami dapat merasakan ada damai, ada kebahagiaan dan ketenangan di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Banyak yang kami minta, kami harap daripada-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang bekerja dan berkarya. Kami serahkan serangkaian doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 96 bait 1 dan 2. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Namun, marilah kita juga mendengarkan nats pengantar persembahan yang terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai dengan 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah kami terima, termasuk berkat yang ada pada kami. Dan sekarang kami mau memberikannya melalui persembahan. Terimalah ya Tuhan. Ajarkan kami juga untuk dapat bijaksana dalam mengelola segala berkat yang ada pada kami, dan kami juga dapat menolong kepada sesama yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan ini dengan tulus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 sampai dengan selesai, sampai persembahan dikumpulkan. Nyanyian pengutusan, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Kita menyanyi dari NKB nomor 188 bait yang pertama. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Utuslah aku. Pergilah dan terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.